Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Saiful Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan ini melalui tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ratna sebagai moderator sekaligus pemateri, dan ada pula rekan-rekan saya yaitu Nia Daniati, Mita Selamat Ajahra, dan Salma Khaironisa selaku pemateri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh pendidik bagian 4, pelaksanaan dan pengelolaan aspek keterampilan. Untuk lebih jelasnya langsung saja pada paparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khaironisa. Dalam pembahasan yang pertama ini yaitu ada pelaksanaan penilaian aspek keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir ini meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Keterampilan dalam ranah bertindak ini meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama itu penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilannya untuk melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik ini lebih otentik daripada penilaian paper and pencil karena bentuk-bentuk tugasnya ini lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada penilaian produk. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya, dan menilai kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Yang ketiga yaitu ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Nah, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Nah, penilaian proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, peserta didik dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Nah, kegiatan mereka kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam bekerja independen atau kelompok. Produk suatu proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan temuan-temuan mereka dengan bentuk yang tepat, misalnya
presentasi hasil melalui visual, display, atau laporan tertulis. Nah, contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada penilaian portofolio. Portofolio adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Tujuan utama dilakukannya portofolio adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar siswa, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pekerjaan siswa, portofolio juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Portofolio ini memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama ada portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau konteks mata pelajaran. Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik secara bertahap, dan pada akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dipilih bersama oleh guru dan peserta didik. Karya-karya terbaik menurut peserta didik dan pendidik disimpan dalam folder dokumen portofolio. Dokumen portofolio ini dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pendidik dapat memanfaatkan portofolio untuk mendorong peserta didik mencapai sukses dan membangun kebanggaan diri. Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada peningkatan upaya peserta didik untuk mencapai tujuan individualnya. Di samping itu, pendidik merasa lebih mantap dalam mengambil keputusan dalam penilaian karena didukung oleh bukti-bukti autentik yang telah dicapai dan dikumpulkan peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu ada teknik lain. Untuk mengukur keterampilan dalam ranah berpikir abstrak seperti membaca, menulis, menyimak, dan menghitung, dapat digunakan teknik lain seperti tes tulis. Dalam mata pelajaran matematika atau IPA, misalnya siswa menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep-konsep dalam kedua mata pelajaran tersebut. Dalam mata pelajaran rumpun bahasa, siswa dapat menyusun berbagai jenis teks. Selanjutnya yaitu ada perencanaan penilaian. Nah, perencanaan penilaian ini meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu penyusunan kisi-kisi yang meliputi atau menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai. Dalam hal ini adalah kompetensi dasar dari kompetensi indikator yang 4 dan menyusun indikator berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Yang kedua yaitu penyusunan instrumen, yaitu yang disusun mengarah kepada pencapaian indikator hasil belajar dan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangan siswa, memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum, bersifat adil, dan menetapkan batas waktu penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu ada rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu rubrik penilaian hendaknya membuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematis pada hasil kerja siswa. Yang ketiga yaitu mengukur kemampuan yang diukur secara valid. Yang keempat dapat digunakan untuk nilai kemampuan siswa. Yang kelima dapat menetapkan kemampuan siswa. Dan yang terakhir yang keenam disertai dengan skor yang jelas. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian ini adalah eksekusi dari perencanaan penilaian yang telah dilakukan. Adapun teknis pelaksanaan penilaian praktik, pilot, dan proyek meliputi yang pertama yaitu pemberian tugas secara rinci, yang kedua penjelasan aspek dan
deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Deskripsi tersebut berupa kalimat positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pelajaran yang mengacu pada setiap kompetensi dasar pada muatan pelajaran. Di samping nilai dalam bentuk angka dan predikat, dalam melapor dituliskan juga deskripsi capaian keterampilan untuk setiap mata pelajaran. Adapun rambu-rambu rumusan deskripsi capaian keterampilan atau ketentuan-ketentuan dalam membuat deskripsi capaian keterampilan. Yang pertama, deskripsi keterampilan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif, menghindari frasa yang bermakna kontras. Yang kedua, deskripsi berisi beberapa keterampilan yang sangat baik yang dikuasai oleh siswa dan yang penguasaannya mulai meningkat. Yang ketiga, deskripsi capaian keterampilan didasarkan pada bukti-bukti karya siswa yang didokumentasikan dalam portofolio keterampilan. Apabila KD tertentu tidak memiliki karya yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka deskripsi KD tersebut didasarkan pada skor angka yang dicapai oleh siswa. Untuk predikat ketercapaian kompetensi ini ditentukan oleh KKM. Contohnya ada pada tabel. KKM satuan pendidikannya itu 70, panjang intervalnya itu 30/3, yaitu sama dengan 10. Dan untuk rentang predikatnya, untuk nilai A atau sangat baik ini, yaitu apabila siswa mendapatkan nilai lebih dari 89 dan kurang dari sama dengan 100. Dan untuk nilai B atau baik ini, yaitu untuk siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 79 dan kurang dari sama dengan 89. Dan untuk nilai C atau cukup, yaitu untuk siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 70. Nah, untuk contohnya di sini ada tabel hasil penilaian keterampilan dalam satu semester siswa A. Di sini terdapat nilai praktik, produk, dan proyek dan serta portofolio. Lalu ada juga skor akhir. Nah, untuk nilai akhir semester siswa A ini mendapatkan nilai 83,33 dan dibulatkan menjadi 85. Untuk predikat ini, siswa A mendapatkan predikat B atau baik karena nilainya itu kan 83, lebih dari 79. Jadi predikatnya itu B. Untuk deskripsinya, yaitu peserta didik A sangat menguasai keterampilan 4.1, 4.3, dan 4.6. Selain itu juga menguasai Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.